Pemirsa, fenomena urbanisasi pasca Lebaran nampaknya tidak akan pernah berhenti atau bahkan sulit untuk dihindari. Hal itu tak lain karena masyarakat ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Lalu bagaimana antisipasinya agar gelombang urbanisasi ini dapat teratasi? Pagi ini sudah bergabung bersama kami Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni dan Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Benyamin, Pak Imam. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya ke Pak Benyamin terlebih dahulu. Pak Benyamin, arus balik ini sudah mulai terjadi, puncaknya diperkirakan adalah akhir pekan ini. Apa antisipasi dari pihak Anda untuk menyambut atau mengantisipasi datangnya atau tibanya urbanisasi begitu Pak Benyamin? Sejak awal Ramadan, kami menerbitkan surat edaran kepada para camat, lurah, dan seterusnya. Antara lain isinya adalah bahwa harapan kami sih kalau mudiknya berempat, ya pulangnya berempat lagi. Tapi kalaupun ada tambahan peserta mudik, itu keluarga dan sebagainya, maka kami harapkan mereka mempunyai keterampilan yang dimiliki gitu kan. Kemudian juga kami meminta mereka untuk mendaftar kepada ketua RT setempat, siapa, dari mana, dan seterusnya. Antisipasi kami seperti itu. Sampai hari ini kami sedang mendata berapa jumlah urbanisasi atau migrasi masuk ke Kota Tangerang Selatan pasca Idul Fitri ini. Seperti itu antara lain. Oke, Pak Benyamin, tadi yang saya garis bawahi di sini adalah punya keterampilan begitu ya bagi para pendatang. Tetapi bagaimana pertanyaan jika masyarakat yang datang ini skillless gitu ya, tidak punya keterampilan terlalu banyak. Apakah dari pihak Anda juga sudah menyiapkan langkah-langkah tertentu untuk misalkan melakukan pelatihan untuk mencegah pengangguran yang terjadi di sana? Ya, kami mempunyai program D3 namanya. Dilatih, disertifikasi, dan ditempatkan. Oleh karena itu mereka kami harapkan yang berusia tenaga kerja segera lapor ketua RT setempat. Kalau mereka memang perlu dilatih, Dinas Tenaga Kerja kami sudah mempunyai program untuk pelatihan-pelatihan dimaksud dan langsung bukan saja hanya sekedar dilatih tapi diberikan sertifikat keahliannya dan ditempatkan karena kami mendata terlebih dahulu berapa kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor perdagangan, sektor industri yang ada di Kota Tangerang Selatan atau di sekitar Kota Tangerang Selatan. Karena itu penting bagi mereka yang baru datang ke Tangerang Selatan, Benyamin, para pencari kerja, seperti ya, itu. berarti dalam arti pihak dari Pemkot Tangerang ini tidak hanya melatih saja, tapi juga sudah menyiapkan tempat untuk bagi masyarakat yang sudah terlatih itu, begitu maksud Anda? Ya, betul, betul. Dan diberikan sertifikat mereka supaya punya daya saing. Oke, baik. Baik, sudah ada langkah-langkah yang disiapkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Saya ke Sosiolog Universitas Indonesia, Pak Imam Prasojo. Pak Imam, seringkali fenomena urbanisasi ini terus terjadi di setiap kali momen Lebaran begitu ya. Meskipun kalau saya baca di beberapa jurnal mengatakan bahwa urbanisasi ini linear begitu dengan adanya angka pengangguran. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Imam? Ya, ini masalah klasik ya tentang ketimpangan desa kota, ketimpangan pembangunan. Jadi seluruh aktivitas ekonomi, ya sumber-sumber ekonomi itu memang bertumpuk ya di kota-kota besar. Nah, sementara di desa itu gerak kegiatan ekonomi itu relatif tertinggal, ya tidak ada upaya-upaya yang signifikan ya untuk menambah nilai sumber-sumber ekonomi di daerah pedesaan. Nah, akibatnya tentu orang berbondong-bondong mengadu nasib ya ke kota-kota besar atau wilayah-wilayah di sekitar kota besar sekarang seperti Tangerang ini. Nah, jadi apa yang dilakukan seperti di Tangsel ini, Pak Benyamin, menurut saya itu adalah imbas. Ya, ada sebuah struktur kependudukan, struktur ekonomi yang dari tahun ke tahun itu akan menjadikan wilayah-wilayah di tempatnya Pak Benyamin ini akan kebanjiran. Ya, jadi kalau mau secara komprehensif kita itu menanganinya adalah justru bagaimana menggerakkan ekonomi paling tidak di kota-kota menengah
ya syukur-syukur di desa-desa secara efektif. Nah, ini yang menjadi soal ini kan tidak efektif yang sekarang ini terjadi. Nah, sehingga ya akhirnya terimbasnya ya di kota-kota ini yang harus menampung tiap tahun. Jadi para migran ini sebetulnya korban juga, korban karena tidak berkembangnya aktivitas-aktivitas ekonomi kreatif, produktif, ya, yang bisa meningkatkan kehidupan mereka. Begitu kira-kira, Baik. Mas. Pak Imam, tapi kan biasanya pabrik-pabrik itu didirikan di wilayah kota-kota kecil begitu karena di sana adalah targetnya karena pendapatan bagi masyarakat ini tidak terlalu besar sehingga pabrik-pabrik diadakan di situ. Tetapi apakah memang murni disampaikan oleh salah satu warga tadi mereka pindah ke Jakarta karena memang tidak ada lapangan pekerja atau ada lapangan pekerjaan tapi upahnya tidak sesuai dengan harapan mereka? Apakah ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya urbanisasi, Pak Imam? Betul. Jadi orang selalu mengira masyarakat yang pindah ke kota itu terserap secara efektif di sektor formal. Dalam kenyataannya tidak. Ya, mereka kebanyakan di sektor informal. Nah, itu yang pertama. Tetapi memang betul ya, pendapatan di desa itu berdasarkan data Sakernas ya kalau tidak salah tahun 2021 itu memang sekitar 57.000 ya buruh-buruh di desa itu rata-rata 57.000 rupiah per hari. Nah, sementara di kota rata-rata 90.000. Ya betapapun di kota itu biaya hidup lebih tinggi ya, tetapi di sini lebih punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu sendiri ya lebih beragam dan tidak menciptakan kesempatan untuk waktu luang itu di Jakarta itu lebih sempit ya karena banyak alternatif. Tapi betul di kota-kota besar ya rata-rata penghasilannya memang lebih besar. Nah, ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana meningkatkan ya tingkat penghasilan mereka, ada added value, ada penambahan nilai, baik itu di sektor pertanian, perkebunan, ya perikanan, kerajinan di desa-desa. Nah, sekarang memang betul sudah ada dana desa, tapi menjadi pertanyaan sekarang evaluasinya adalah seberapa efektif uang yang digelontorkan melalui BUMDes. Jangan-jangan tidak menghasilkan atau kurang menghasilkan gerak ekonomi. Nah, sementara kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, mungkin kota-kota di kanan kirinya harusnya juga menjalin kerjasama dengan wilayah-wilayah pengirim. Nah, tapi saya tidak tahu bagaimana aturan perundang-undangannya atau aturan regulasinya yang memungkinkan dana-dana pajak misalnya dari Jakarta itu bekerja sama dengan daerah-daerah yang menjadi pendorong migran itu. Baik, saya sebetulnya juga penasaran Pak Benyamin, bagaimana sih data yang dikantongi oleh Pemkot Tangerang Selatan terkait dengan jumlah warga yang melakukan urbanisasi di tahun-tahun sebelumnya. Ini untuk mengukur begitu ya, bagaimana juga perkiraan angka urbanisasi yang terjadi di tahun ini. Tapi ditahan dulu Pak Benyamin, kita harus jeda sejenak. Pak Benyamin dan Pak Imam, pemirsa tetaplah bersama kami. Selamat pagi Indonesia, masih akan kembali untuk Anda. Dialog kita pagi hari bersama dengan Pak Benyamin Daphni dan juga Pak Imam Prasojo. Saya ke Pak Benyamin terlebih dahulu. Pak Benyamin, seperti yang tadi saya tanya di akhir sebelumnya terkait dengan data warga terkait dengan urbanisasi begitu yang masuk ke Tangerang Selatan dari tahun-tahun sebelumnya, datanya seperti apa Pak Benyamin? Tahun lalu pasca Lebaran itu tercatat 3.721 pendatang baru yang masuk ke Tangerang Selatan dari berbagai daerah, Pak. Dan kita perkirakan tahun ini hampir 4.000, mungkin kurang lebih 4.000 pendatang baru yang masuk ke Tangerang Selatan. Data kami seperti demikian, Pak. Oke, 3.421 di tahun lalu, ini apakah menurun dibandingkan tahun sebelumnya atau ada penambahan, Pak Benyamin? Cenderungnya meningkat dari tahun ke tahun, cenderungnya meningkat sekitar 7-15% setiap tahun itu. Oke, ada peningkatan 7 sampai dengan 15% setiap tahunnya. Nah, 3.421 orang itu nasibnya bagaimana, Pak Benyamin, sejauh ini di Tangerang Selatan? Apakah semuanya kondisinya ya? Apakah kondisinya ketika datang ini mereka sudah memiliki keterampilan tertentu atau ada sebagian yang tidak memiliki keterampilan tertentu, Pak Benyamin?
Sebagian tidak memiliki keterampilan tertentu memang, dan banyak juga yang memang berorientasi atau mencari pekerjaannya tidak melulu harus di Tangerang, ke daerah sekitar industri yang ada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, atau bahkan ada yang ke Jakarta. Jadi dari 3.000 sekian itu tidak semuanya mencari kerja di Tangerang Selatan, seperti demikian, Mas. Yang paling banyak dibutuhkan tenaga kerja kalau di wilayah Tangerang Selatan itu di sektor apa, Pak Benyamin? Sektor perdagangan dan sektor jasa, Pak. Di kita memang Tangerang Selatan fungsi kotanya antara lain kan fungsi kota perdagangan dan kota jasa seperti ini. Kami tidak ada, bukan kota industri yang seperti di daerah-daerah tetangga yang lain seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, ini berarti ketika urbanisasi masih terus terjadi di setiap tahun setelah Lebaran begitu ya untuk angka yang terbesar, ini apakah berarti angkanya ketika tadi disampaikan oleh Pak Benyamin terus meningkat, ini apakah berarti urbanisasi ini arusnya tidak bisa ditekan, Pak Imam? Kalau secara struktural ya, upaya menekan itu ya mau tidak mau harus kita lebih serius di dalam menangani upaya-upaya pembangunan di daerah perdesaan atau kota-kota menengah, gitu kan. Nah, tanpa itu kota-kota besar ya, yang memang di situ sirkulasi ekonominya itu lebih intensif ya, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan walaupun serabutan sekalipun itu lebih besar, sehingga yang datang ya tentu orang-orang yang memang di desa itu betul-betul kebanyakan tidak memiliki harapan hidup dengan baik ke depannya. Nah, oleh karena itu sebetulnya ini PR ya, seberapa jauh otonomi daerah itu bisa memunculkan sebuah sumber-sumber ekonomi, sentra-sentra ekonomi baru di pedesaan. Orang-orang kreatif ya, champion-champion harus digerakkan. Nah, nggak mungkin dengan cara-cara yang sekarang ada ya, menggunakan lembaga-lembaga formal ya, kelurahan, BUMDes, ya itu selama ini sudah dicoba gitu. Tapi menurut saya harus ada upaya baru, yaitu menghimpun para entrepreneur ya, dan kemudian didanai, tidak hanya didanai oleh pemerintah daerah setempat gitu, tetapi kota-kota besar yang memiliki penghasilan lebih besar harus mau ikut mendorong kerjasama. Jangan cuma hanya memberikan pelatihan pada yang datang. Kalau mereka tidak ingin kebanjiran orang-orang miskin ya, yang terhempas karena dia tidak memiliki lapangan pekerjaan baik di desa, ya dia harus ikut memikirkan paling tidak wilayah-wilayah sekitarnya. Jakarta ini ya sekarang memang ibu kota mau pindah gitu, tetapi tetap bahwa dia menjadi sentra ekonomi terbesar. Karena itu harus mereka itu bekerja sama bahu-membahu dengan daerah gitu loh, Mas. Pak Imam, salah satu permasalahan dalam urbanisasi ini adalah masyarakat yang datang ke perkotaan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Benyamin, ada yang punya keterampilan, ini berarti sudah aman begitu ya, tapi ada juga yang tidak punya keterampilan. Nah, ketika warga yang tidak punya keterampilan ini datang ke kota untuk mengadu nasib, apa saja Pak Imam kira-kira dampak yang bisa ditimbulkan? Jadi Mas, orang yang datang ke kota itu kan kebanyakan orang yang terhempas karena kondisi ekonomi, ya, pendidikan terbatas, keterampilan terbatas, sumber-sumber ekonomi mereka di asal daerah mereka itu juga terbatas. Ke Jakarta, ke Bandung, ke kota-kota besar lainnya itu mengadu nasib. Nah, jadi naif sekali kalau kita mengharapkan mereka itu tenaga terampil. Dia itu orang yang sedang berupaya untuk survive, untuk bertahan hidup. Nah, mereka biasanya bekerja di sektor informal, jadi buruh bangunan, pembantu rumah tangga, pedagang, ya, pedagang kaki lima dan sebagainya. Dan mereka tinggal di daerah-daerah yang ya non formal juga, daerah-daerah kumuh, karena nggak mungkin mereka tinggal di apartemen, gitu kan? Mereka tinggal di tempat-tempat sewa-sewa yang mahal, gitu kan? Jadi dia berada di pinggir rel, di bantaran sungai dan sebagainya. Nah, ini adalah bukan hanya semata-mata tugas pemerintah yang kedatangan, tapi mereka juga harus pemerintah pusat harus ikut andil di dalam mendorong agar
daerah-daerah pedesaan itu bergerak ekonominya. Kalau tidak, setiap tahun akan muncul. Apalagi kita tahu kan ini ya, kedalaman kemiskinan di desa itu lebih tinggi dari kota, keparahan kemiskinan juga begitu ya. Dan di sini pengangguran itu memang ya lebih rendah daripada kota. Tapi yang bekerja itu juga pendapatannya di desa itu rendah. Jadi ya kepenginnya ke kota untuk mengubah nasib. Kira-kira gitu, Mas. Dan ini tentu menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial. Misalkan tadi kalau Anda singgung terkait dengan tempat tinggal yang non formal, ini berarti mungkin saja ada ke arah terkait dengan munculnya semakin banyaknya bangunan-bangunan liar di wilayah perkotaan, dan ini membuat tata ruang kota pun juga semakin tidak menarik begitu untuk dilihat. Baik, terima kasih Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni dan Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat beraktivitas Pak Benyamin, Pak Imam.